berjumpa kembali pagi hari ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, serta aktifkan atau pilih semua notifikasi supaya ketika ada video-video yang terbaru atau pada saat saya live, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Di dalam kehidupan kita begitu banyak kegiatan, begitu banyak aktivitas yang membuat kita tidak pernah memahami atau tidak menyadari sering sekali sikap, tindakan, ucapan kita menyakiti hati dan perasaan orang lain. Perlu kita pikirkan bahwa kalau kita sembarangan bertindak, sembarangan berbuat, sembarangan di dalam berbicara, kita bisa menyakiti hati orang lain. Terlebih lagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di pagi yang cerah ini, yang cukup terang, tidak mendung ya. Suasana sejuk di pagi hari ini dengan kicauan burung yang beraneka ragam di sini. Kita perlu merenungkan Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup kita sebagai manusia saja memiliki pasangan, memiliki orang yang kita sayang gitu ya. Terus lalu kita tidak diutamakan atau tidak menjadi yang terutama. Ibaratnya kita dilupakan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara ketika hal ini terjadi? Misalnya istri kita sudah tidak menjadikan kita yang terutama. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mungkin dekat sama orang, terus orang itu sudah tidak menjadikan kita lagi yang terutama. Bagaimana perasaan kita? Sedihkah? Kecewa? Pasti itu akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin tidak. Bahkan mungkin ketika orang-orang yang kita harapkan atau yang kita sayang dia tidak mengutamakan kita, tidak memikirkan kita, kita bisa sakit hati di situ. Apalagi ketika dia mungkin melakukan segala sesuatu yang dia tidak pernah pikirkan bahwa itu melukai hati perasaan kita. Kita bisa sedih di situ. Nah, bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Karena ini sama Bapak Ibu Saudara. Seharusnya hubungan kita dengan Tuhan dari hari demi hari harusnya semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh, semakin dekat. Ketika kita sering mungkin berhubungan dengan orang lain, telepon, saling berkabar, saling tanya, itu akan membuat ikatan batin yang luar biasa. Maka seharusnya kita pun demikian bersama dengan Tuhan. Setiap hari kita harusnya berkabar dengan Tuhan. Setiap hari seharusnya kita melibatkan Tuhan. Setiap hari seharusnya kita menjadikan Tuhan yang terutama dan satu-satunya. Kalau sesama manusia saja kita bisa sakit hati. Kita bisa kecewa ketika kita mungkin tidak dinomorsatukan, tidak terutama, tidak dianggap. Kita merasa kecewa, aduh kenapa begini. Terkadang bisa sakit hati kita. Timbul kekecewaan dan bahkan yang lebih parah mungkin yang lebih parah sampai ke titik level akar pahit. Ini sesama manusia. Sesama manusia saja bisa membuat sakit hati, bisa membuat kecewa, bisa membuat marah. Nah, seharusnya kita sama Tuhan juga begitu. Ketika kita sama Tuhan itu setiap hari harusnya kita bangun hubungan. Kapan saja kita harus berkomunikasi dengan Dia, berkabar dengan Tuhan, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan. Harusnya kita berkabar bersama dengan Tuhan, melibatkan Dia dalam segala hal, sehingga kita tidak melukai hatinya. Tetapi pada saat kita senang, pada saat kita mungkin banyak uang, pada saat kita bahagia, kita tidak mengutamakan Tuhan atau bahkan tidak melibatkan Tuhan. Tidak ingat saja sedikit pun. Sadar tidak? Itu melukai hati dan perasaan Tuhan. Sama kalau kita dengan sesama begitu, dengan Tuhan lebih-lebih.
Karena Tuhan sudah jelas lebih daripada nafas kita. Bahkan kita memerlukan Tuhan itu lebih daripada darah kita. Jadi ini yang harus kita pikirkan kalau kita membutuhkan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita bisa menjadikan dia itu, bahkan kita rela berkorban untuk dia. Kita rela mungkin hidup kita menderita demi orang yang kita sayang. Kita rela mungkin kita tidak makan, kita rela kita tidak punya uang hanya demi orang-orang yang kita sayang. Saya pernah berjumpa dengan sebuah keluarga yang dia hidupnya tidak begitu baik, dia tidak banyak uang. Dia hanya punya anak waktu itu satu. Ketika dia dapat uang, justru dia seharusnya dia bisa makan, tetapi dia tidak makan. Dia bilang apa? Saya nggak makan nggak apa-apa, yang penting anak dan istri saya makan. Hanya demi orang yang disayang, hanya demi orang yang dia cinta, dia rela berkorban untuk tidak makan, hanya mungkin minum teh manis supaya mengganjal perutnya. Hanya demi orang yang dia sayang. Manusia bisa berkorban sedemikian rupa. Bahkan rela mengorbankan nyawanya hanya demi orang yang disayang. Rela dia tidak punya uang hanya demi orang yang disayang. Begitu pula seharusnya kita dengan Tuhan. Seharusnya kita rela mengorbankan hidup kita, mengorbankan apapun dalam diri kita hanya demi Tuhan. Kalau kita tidak bisa menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, maka kita sudah menduakan dia, Bapak Ibu Saudara. Saat kita mungkin lebih fokus kepada hobi kita lebih fokus kepada posisi kita, jabatan kita. Mungkin orang-orang mengagung-agungkan kita sebagai orang hebat, orang terkenal, sebagai seorang teolog, sebagai seorang apologet. Lalu kita bangga. Sadarlah. Saat kita bangga, sebenarnya kita sedang menduakan Tuhan. Di saat itu kita sedang menyakiti hati Tuhan. Di saat itu kita sedang tidak memperdulikan Tuhan. Kalau kita menyakiti hati Tuhan setiap saat, setiap waktu, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika kita memejamkan mata. Kalau kita menyakiti orang di muka bumi ini saja, atau kita yang disakiti, maka kita tidak mau lagi berjumpa dengan orang itu. Kita tidak mau lagi berurusan dengan orang itu. Kita masa bodoh. Sadar tidak bagaimana dengan Tuhan? Kalau kita menyakiti hati Tuhan setiap hari, itu pun sama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin ketika kita memejamkan mata kita di akhir hayat hidup kita, lalu kita mau dijemput Tuhan atau dijemput malaikat Tuhan? Nothing, Bapak Ibu Saudara. Walaupun selama hidup kita mungkin terkenal, menjadi seorang teolog, menjadi orang hebat, menjadi orang terkenal, menjadi orang yang terhormat, semua itu ada batasnya. Kapan batasnya? Batasnya adalah sampai kita masuk di dalam peti mati. Itu hanya batasnya sampai di situ. Tetapi sekarang saya mengajak mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan yuk. Kita pikirkan bagaimana hidup kita selama ini. Apakah kita sudah menjaga hati dan perasaan Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara berkata saya tidak pernah menduakan Tuhan, ingatlah ketika di dalam pikiran kita tidak lagi melibatkan Tuhan yang pertama, kita sudah menduakan Tuhan. Karena pada saat kita tidak melibatkan Tuhan, kita lebih fokus kepada aktivitas kita, kegiatan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, bahkan yang lebih parah, kesenangan hidup kita. Kita sudah menduakan Tuhan. Dan kalau kita sudah menduakan Tuhan, berarti kita sudah menjauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita, jangan hanya pada saat susah saja kita mencari Tuhan. Jangan hanya pada saat kita mungkin belum terkenal kita mencari Tuhan. Tetapi ketika kita naik, kita sudah mulai terkenal, kita sudah mulai dihormati banyak orang, kita sudah mulai punya kekuasaan, lalu kita lupa sama Tuhan. Ini berbahaya. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara seandainya diabaikan, tidak dinomorsatukan oleh orang-orang yang Bapak Ibu Saudara cintai, atau yang mungkin dekat dengan Bapak Ibu Saudara saat ini, dia tidak mengutamakan, dia tidak berkabar, dia tidak memberikan apapun yang hal yang sepele, bagaimana perasaannya? Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin dekat dengan seseorang, pasti rela berkorban. Apalagi untuk orang yang Bapak Ibu Saudara sayang.
Bapak Ibu Saudara rela tidak makan, rela tidak punya uang, rela mungkin ya lebih baik saya menderita tetapi orang yang kita sayang dia yang bahagia. Itu pasti akan dilakukan. Nah sekarang ayo saya mengajak kita pun bersama dengan Tuhan harus seperti itu setiap hari Bapak Ibu Saudara. Kita harus rela. Walaupun kita capek, walaupun kita menderita. Tetapi Tuhan itu pasti akan menjadi penolong kita. Penolong yang sejati. Pada saat nanti kita masuk di dalam keabadian, memejamkan mata. Karena dialah yang akan mendampingi kita. Mari, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara tidak sadar dengan semua perilaku, dengan semua sikap, dengan semua keadaan. Sehingga melupakan. Apalagi yang mungkin bekerja sebagai seorang karyawan, berkarir. Hanya fokus karir. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita pikirkan. Bukan tidak boleh berkarir, harus memiliki karir. Tetapi jangan melupakan Tuhan di dalam karir kita. Justru kita harus melibatkan Tuhan di dalam kita berkarir. Ketika kita berdagang, jangan lupakan Tuhan saat kita berdagang. Tapi kita harus libatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Saat kita berbisnis, sering sekali kita lupa. Mungkin bisnis kita goal, punya keuntungan besar, punya profit yang besar. Lalu kita melupakan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Justru kita harus melibatkan Tuhan. Mungkin kita sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang trainer. Awalnya mungkin kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lalu kita menjadi terkenal, kita menjadi orang hebat. Jangan lupa, libatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan akan terlihat dalam hal apa? Cara berpikir, bertutur kata, bertindak dan bersikap. Mari Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, baik kaum awam ataupun dikatakan ada kaum awam, ada kaum imam, ada orang-orang duniawan, ada orang-orang rohaniawan, semua di hadapan Tuhan sama. Tidak ada yang beda Bapak Ibu Saudara. Karena yang akan diadili jelas bagaimana sikap dan perbuatan kita. Walaupun kita percaya Tuhan atau tidak, tetap akan diadili berdasarkan perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, semua akan diadili. Dan waktunya sudah dekat. Jangan terjebak dengan tipu daya iblis. Sehingga kita hanya fokus kepada kesenangan pribadi kita. Kesenangan duniawi, kesenangan daging kita. Jangan. Karena ada waktunya, semua itu pun akan ditinggalkan. Ingat, dunia bukan rumah kita. Dan rumah kita nanti di sana. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau dunia bukan rumah kita, apa buktinya? Buktinya banyak kesulitan kan di sini, banyak kesukaran kan di sini. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sakit hati? Makanya kita belajar saat kita masih hidup, jangan menduakan Tuhan, tetapi jadikan Dia terutama dalam hidup kita, dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ayo Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kita mungkin melupakan Tuhan, tetapi sekarang kita belajar, ayo kembali kepada Tuhan. Bukan berarti tidak boleh bekerja keras ya. Orang yang melibatkan Tuhan, dia pasti bekerja keras. Orang yang melibatkan Tuhan, dia pasti mengasihi sesamanya dengan baik, dengan benar, dengan cara Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan, yang tidak menduakan Tuhan, maka di dalam berkata, tutur katanya, berpikir, sikapnya, itu semua pasti mengagungkan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan sendiri. Saat kita menyimpang saja, tidak melibatkan Tuhan, kita sudah menyakiti hatinya. Mari, kita tidak tahu bagaimana kondisi teman-teman kita di sekitar kita, saudara-saudara kita. Ayo kita ajak mereka untuk sadar, jangan menduakan Tuhan. Dengan cara apa? Mungkin kita tidak bisa berkata-kata kepada mereka. Mungkin kita tidak bisa ceramah kepada mereka. Mungkin kita tidak bisa menasihati mereka. Atau mungkin jauh, berbeda jarak dan sangat jauh. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa ambil bagian. Menolong mereka, memberkati mereka. Dengan cara apa? Dengan cara share video ini Bapak Ibu Saudara. Supaya mereka bisa mengikutinya. Mereka bisa mendengar sehingga mereka sadar bahwa mereka tidak boleh menduakan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara saat ini, siapapun pemirsa CPS Television, kalau saat ini mungkin sedang ada masalah, ayo jangan sampai masalah itu yang menjadi terutama. Karena penolong kita sejati hanya Tuhan. Maka jangan duakan Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara. Siapapun, apapun kondisinya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini yang mengikuti kontemplasi pada pagi hari ini.
Dan saya mengajak, ayo kita sama-sama berubah, kita sama-sama berjuang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu aktifkan semua notifikasi agar ketika ada video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara tidak ketinggalan. Pada saat kita mau merenungkan, Bapak Ibu Saudara juga tidak ketinggalan pada saat live seperti ini. Dan Bapak Ibu Saudara juga dapat menuliskan komentar di kolom komen, bahkan dapat menulis kesaksian Bapak Ibu Saudara di dalam kolom komentar. Tuhan memberkati, salam transformasi.